Perkenalkan, nama saya Langsar Bawanewi dari Prodi S1 Kimia dengan NIM 2204-17009. Sekarang saya menempuh semester 3. Dosen pengampu Ibu Erdiana Gultom, SPD MPD. Nah, di sini saya menjelaskan tentang ikatan ion. Sekarang kita tahu apa itu ikatan ion. Nah, ikatan ion ini ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron, sehingga ia membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Nah, senyawa yang dihasilkan disebut dengan senyawa ion. Salah satu contoh yang sering kita jumpai atau yang sering kita temukan sehari-hari yaitu garam dapur. Nah, dalam rumus kimianya garam dapur ini yaitu NaCl atau natrium klorida. Nah, di dalam natrium klorida padat terdapat ikatan antara ion Na positif dan ion Cl negatif dengan gaya elektrostatik. Nah, sehingga disebut dengan ikatan ion. Pada ikatan ionik terjadi pertukaran elektron atau transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Oleh karena berpindahnya elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Jika atom ketambahan elektron, maka atom tersebut menjadi ion negatif atau dikenal dengan istilah anion. Nah, sedangkan jika atom kehilangan elektron, maka atom disebut menjadi ion positif atau disebut dengan kation. Karena adanya perbedaan muatan antara ion positif dan ion negatif, maka ion positif dan negatif ini akan saling tarik-menarik oleh gaya elektrostatik. Nah, kejadian inilah yang merupakan dasar dari ikatan ionik. Di dalam ikatan ion, pasti dia mempunyai ciri-ciri, antara lain terbentuk melalui proses serah terima elektron dari unsur logam dan unsur non-logam. Berikutnya, unsur logam akan mencapai kestabilan melalui aturan duplet. Nah, sedangkan unsur non-logam ini akan mencapai kestabilan seperti gas mulia, yaitu melalui aturan oktet. Berikutnya, proses serah terima elektron melibatkan gaya elektrostatis. Selanjutnya terjadi antara unsur yang berbeda ke elektronegatifan. Dan terakhir, pada bentuk padatnya, ion positif dan ion negatif akan saling mengelilingi. Nah, adapun sifat senyawa ion. Pertama, ion ini bersifat keras dan rapuh. Kedua, titik didih dan titik lilihnya cukup tinggi karena ikatannya sangat kuat, sehingga ketika memutuskan ikatan ini pasti memerlukan energi yang cukup besar. Ion ini bisa larut di dalam air, tetapi sulit larut pada pelarut organik. Dan terakhir, ion ini dapat mengantarkan aromatik pada fase cairnya. Nah, ada juga penyebab yang terjadinya ikatan ion ini. Nah, penyebab terjadinya ikatan ion ini adanya perbedaan elektronegatifan antara dua unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Adapun mekanisme interaksinya yaitu unsur logam akan melepaskan atau menghilangkan elektronnya di kulit terluarnya sehingga membentuk yang namanya ion positif. Kemudian elektron ini tersebut diterima oleh unsur non-logam sehingga terbentuk yang namanya ion negatif. Ikatan antar ion ini terjadi karena ada gaya elektrostatisnya akibat perbedaan muatan kedua antar unsur. Oke, masuk kita dalam karakteristik ikatan ion ini. Keberadaan ikatan ion ini sangat mempengaruhi sifat kimia dan sifat fisika dari senyawa yang dihasilkan. Nah, ada beberapa karakteristik yang menonjol dari ikatan ion ini. Yang pertama, karena dari kenyataan bahwa logam cenderung kehilangan elektron dan non-logam yang cenderung mendapatkan elektron. Ikatan ion yang umum antara logam dan non-logam. Maka dari itu tidak seperti yang ikatan kovalen. Kenapa? Karena ikatan kovalen ini hanya terbentuk antara non-logam saja. Sedangkan ikatan ion ini terbentuk antara dua unsur yaitu logam dan non-logam. Berikutnya, senyawa yang mengandung ikatan ion ini sangat mudah larut di dalam air ataupun beberapa pelarut polar lainnya. Ikatan ion yang dengan demikian memiliki efek pada kelarutan senyawa yang akan dihasilkan. Berikutnya, ketika senyawa ion ini dilarutkan di dalam pelarut membentuk larutan homogen, maka larutan itu cenderung mengantarkan listrik.
Berikutnya, ikatan ion ini memiliki efek pada titik leleh senyawa juga, karena senyawa ion yang cenderung mempunyai titik leleh yang lebih tinggi, yang berarti bahwa ikatan ion tetap stabil dalam rentang suhu yang lebih besar. Jadi, ikatan ion ini yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif. Apa yang perlu diperhatikan atau diamati biasanya terjadi pada kesalahan konsep dalam materi ikatan kimia ini. Nah, seperti contoh di bawah ini. Ikatan ionik hanya terjadi atau bisa terjadi antara kation dan anion sederhana atau ion positif dan ion negatif. Senyawa ionik hanya dapat terbentuk secara langsung dari ion-ion. Nah, ada juga beberapa jumlah yang sama dengan ikatan ion yang tersebut dalam kisi ioniknya. Contoh, magnesium oksida. Magnesium oksida ini berisi Mg2 positif dan O2 negatif ion. Rumusnya bisa kita tulis MgO. Berikutnya kalsium klorida yang berisi Ca2 positif dan Cl2 negatif ion. Rumusnya yaitu CaCl2. Berikutnya aluminium oksida yang berisi Al3 positif dan O2 negatif ion. Rumusnya itu Al2O3. Ikatan ion terbentuk antara adanya ion positif dan ion negatif. Terbentuk atom-atom berenergi potensial ionisasi kecil dengan atom-atom berafinitas elektron besar, ataupun atom-atom unsur golongan 1A, 2A dengan atom-atom unsur golongan 6A, 7A. Berikutnya, ikatan ion ini terbentuk atom-atom dengan keelektronegatifan kecil dengan atom-atom yang mempunyai keelektronegatifan besar. Adapun proses pembentukan ikatan ionik, contohnya NaCl2 atau garam dapur. Nah, natrium ini memiliki konfigurasi elektron yaitu 281 atau 11. Nah, natrium ini melepaskan satu elektron supaya lebih stabil dan atau lebih duplet sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 28. Nah, sedangkan klorida ini mempunyai konfigurasi 287 atau 17. Karena masih belum oktet atau duplet, dia membutuhkan satu elektron lagi supaya lebih stabil sehingga konfigurasinya menjadi 288. Jadi agar keduanya menjadi lebih stabil, maka natrium ini memberikan atau mendonorkan satu elektron dan klorida juga kedapatan satu elektron dari natrium. Ketika natrium kehilangan satu elektron, maka natrium menjadi berkurang, sedangkan klorida akan menjadi bertambah karena ketambahan satu elektron. Jadi ukuran ion positif selalu lebih kecil daripada ukuran sebelumnya. Akan tetapi ion negatif cenderung lebih besar daripada ukuran sebelumnya. Nah, ketika pertukaran elektron terjadi, maka natrium akan menjadi bermuatan positif dan klorida akan menjadi bermuatan negatif. Nah, sehingga terjadi yang namanya gaya elektrostatik antara natrium positif dan Cl negatif. Nah, sehingga membentuk ikatan yang namanya ikatan ionik. Nah, ada contoh-contoh zat yang mengandung ikatan ion yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, batu kapur atau rumus kimiasnya CaCO3. Nah, CaCO3 ini yaitu kalsium karbonat dan ion poliatomik. Kalsium karbonat mengandung ikatan ionik antara ion kalsium dan ion poliatomik yaitu CO3 dan CO3 2 negatif. Yang kedua yang kita bahas tadi garam atau NaCl. Natrium klorida adalah senyawa ionik biner yang terbentuk dari ikatan ion antara kation dan anion. Ketiga, pasta gigi atau rumus kimia itu NaF. Pasta gigi itu terbuat dari senyawa ionik natrium fluorida yang terbentuk dari ikatan ion natrium dan ion fluor. Keempat, baking soda dengan rumus kimia itu NaHCO3. NaHCO3 ini yaitu natrium bikarbonat dan anion karbonat. Nah, natrium bikarbonat itu terbentuk dari ikatan ion dari kation natrium dan anion karbonat HCO3 negatif. Yang terakhir ada pemutih. Pemutih dengan rumus kimia itu NaOCl. NaOCl itu natrium hipoklorit dengan anion hipoklorit. Natrium hipoklorit terbentuk dari ikatan ion natrium dan anion hipoklorit.